Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jancuk itu sendiri ada banyak sudut pandang. Kalau orang melihat secara formal bahwa jancuk itu sebuah magian, mereka harus belajar ke Surabaya. Justru kemesraannya itu keluar dengan kata-kata itu. Jadi tidak pasti magian, tapi tidak berarti terus Anda mengada-adakan jancuk demi kemesraan. Nek metu spontan ya spontan, tidak masalah. Orang kalau ingin menilai itu tolong rasakan dulu budaya Jawa Timur. Nanti baru Anda bisa menilai. Itu bukan magian sama sekali, itu kemesraan luar biasa. Jancuk itu jelek atau baik kan tidak ada rumusnya. Itu kan anggapan orang bahwa jancuk itu jelek. Beda kalau Jawa Timur, artinya sudah lain sama sekali. Di sini sudah terbalik. Di Jogja itu yang sopan, yang Jawa agak lebih klasik, itu justru kalau sama orang tuanya tidak bosok, kalau sama temannya malah bosok, kromo inggil. Jadi dalam kebudayaan ada kemungkinan dinamika seperti itu. Kita ngelihatnya harus sebab akibat, jangan dilihat secara sepenggal. Tapi ojo terus digai-gai loh, Rek. Dajjal ini mengelilingi dunia dan menguasai semua negara-negara. Lu kalau Dajjal tidak berani masuk Mekah Medina, berarti masuk Gresik, masuk Jogja, masuk Jombang, berani dong. Lini oleh kami. Ayo ini. Dajjal kan ngerti ini kabeh gak wani nang sing manis itu bingung deh. Lu kok wani yo? Iki piye? Akhirnya bingung deh. Terus aku ditakoni karo ulama-ulama, kok sampean wani karo Dajjal? Sopo sing iso ngalem Dajjal kecuali Nabi Isa? Lho, Dajjal gak wani karo Mekah Medina. Ndek kene iki Mekah, ndek kene iki Medina, Rek. Di mana letak imanmu? Fis sudur, di dalam dadamu, tidak di Mekah. Lah nek kono rendeken imanmu di Mekah, terus ya apa lekmu sembahyang? Masuk akal tak ya? Anggitmu Mekah ya Gusti Allah. Iya, tapi kene ya iya. Tapi ya apa sih hari-hari? Anda sudah tahu cerita klasik seorang pemuda yang selalu di masjid wiritan isu awan sore bengi terus Kanjeng Nabi kagum iki top tenan bocah iki ampuh. Yuk takon karo bocah liyane kuwi cah ampuh kuwi nek mangane piye kuwi ekonomine nafkahe piye. Terus jare bocah kuwi niku dianu kok dikirimi kali Kang Mase. Kang Mase niku sok anu ngirimi panganan awan bengi. Terus jare Kanjeng Nabi ya wis ucapkan selamat kepada kakaknya karena dia masuk surga. Lah nek sing ubatan iku ya urung karuan. Kowe duwe ilmu, duwe keahlian, skill, duwe bondo, duwe model, duwe jabatan, ning kowe tetep ora iso nentokke nasibmu. Jadi nasib itu dipegang oleh Allah. Gusti Allah karep apa kuwi sing kelakon, Gusti Allah ora karep kuwi sing kelakon. Nah, kowe telaten ora karep Gusti Allah. Wong kula niku pun bondo sembahyang, pun bondo ilmu, bondo sembarang nek kok ora kelakon-kelakon. Nah, Anda tetap kalah sama nasib kan gitu. Nah, makanya deket-deketlah sama yang punya dan menentukan nasib. Mulane kowe kudu telaten karo Gusti Allah. Aja njaluk sadek-sadek kudu kelakon. Jadi sabar sama kehendaknya, memahami piye to janjane Gusti Allah karepe ditolehi, dijaluki terus, istighfar terus, kalimat thayyibah terus sampai suatu hari Allah tidak tega untuk tidak menunjukkan rahasia. Ngoten. Jadi sing Quran niku digawe sapa? Digawe ulama tok ta digawe kon barang. Digawe wong sing iso bahasa Arab tok ta digawe kabeh. Jadi untuk deket sama Quran dan mendapat akses hidayah Allah dari Quran kudu iso bahasa Arab agak. Apa hidayah itu lewat bahasa tok? Kon cinta tok karo Quran iso lah lewat hidayah. Assalamualaikum ngono tok misale kan. Gusti Allah seneng ta gak? Ku seneng delok wah lumayan arek iki halu-halu nang Quranku kan. Hidayah Allah itu tidak hanya lewat kata, bisa lewat hawa, udara pori-pori, bisa lewat keajaiban-keajaiban yang lain. Jadi nek kon gelem sinau bahasa Arab alhamdulillah, nek anjane kesempatanmu wis kadung koyo ngene iki gak iso-iso ya wis gak apa-apa insyaallah. Sing penting atimu cinta Quran dan awakmu sak iso-isone sinau. Mas yo sak ayat nek iso buka ono rek. Bismillahirrahmanirrahim wudu
gak set berarti oleh rong halaman. Terus golek terjemahan rong halaman di apa iku kok waca bolak-balik iku lak ketemu jodoh, ketemu macam-macam. Percaya karo Quran, gak rasional babak karo Gusti Allah. Urip di dunia iki ini proses berjuang, duduk nek perkara di tengah berjuang kok oleh hasil alhamdulillah. Nek gak wong anjane tujuane urip di dunia iku berjuang. Ini ibarat wong gawe omah ngene. Kene iki saiki iki mek nglumpukno kayu, nglumpukno gendeng, nglumpukno boto gawe omah di swarga ngono rek. Kayu, boto gendeng iku mang adalah perbuatan dan amal soleh kita. Ngono rek. Di dunia gak sukses karena masalah wong suksesnya gak di dunia. Ya ta mboten. Ketika awakmu wis iso tuku mobil, rumah mewah, bojo wis tuwek kon ya wis loyo. Sekarang guna jadi dunia ini bukan tempat untuk menikmati, dunia ini tempat untuk berjuang. Jadi untuk mencontohkan bahwa hidup itu bukan soal kamu najis apa tidak, tapi kamu berusaha menghindari. Sinau to, sinau kabeh iki do sinau aja bisa aja rumangsa bisa rumangsa, dadi aja keminter. Saiki ki wong sombong ki ana sebabe, siji sugih dadi sombong. Ya ora? Oke ora? Kuwasa dadi ana ta kuwasa dadi sombong. Ana wong sugih dadi sombong, ana wong sekti dadi sombong, sing paling bahaya ki wong alim dadi sombong. Liyane dianggep kafir kabeh, mlebu neraka kabeh. Saya harap orang yang sudah yakin masuk surga ndak usah menuding-nuding yang lain masuk neraka. Kowe sing jelas mlebu swarga gek wis, mbok wis kono cepet nang swarga gitu ya. Alasanmu ora bahagia iki apa? Urip gari urip. Kowe ora bahagia iki karepe piye? Saniki jenengan ngoco. Kowe ora bahagia berarti kowe ora duwe pikiran. Nek jenengan berpikiran positif, husnudzon kepada Allah dan tahu dan sadar bahwa asal usulnya itu semua adalah kasih sayang Allah, maka bahan untuk bahagia itu berlimpah-limpah setiap hari. Kadang baik, kadang buruk, tergantung Anda bersyukur apa tidak. Nek kamu pintar bersyukur, tidak ada yang buruk sebenarnya. Sekon ngendi wes, apa wes yang kau pandeng, nek kue bersyukur, nek kue kagum sama Allah, itu semua membahagiakan. Tentu saja ada yang bikin frustrasi, ada yang bikin bingung, ada yang bikin stres. Pasti, yang penting ada keseimbangan antara sedih dan gembira. Maka stres, sedih, cobaan, ujian kayak apapun, insya Allah akan akhirnya dikalahkan. Wahai semua jiwa manusia, awakmu sing duwe ati, sing duwe perasaan, sing duwe jiwa, kon ngalami apa ae ojo tau putus asa kon, ojo putus harapan, ojo sampai gak percaya karo meneh. Apa ae wis tetep percaya karo engkok, karo meneh, karo mben. Wabeh dosamu sak gedene-gedene kaya apa iku engkok karo Gusti Allah disumet, diobong nganggo korekan ampunannya titik tok, dosamu ilang kabeh. Amin ya rabbal alamin. Jane bahagia kuwi, jane ben kowe bahagia, dole ono kok kowe ora bahagia ngopo? Alasanmu ora bahagia iki apa coba? Kowe urip gari urip, nising gari nising, nguyuh gari nguyuh, gimana? Ya, kowe ora bahagia iki karepe piye? Apa nih? Sing kurang apa nih Gusti Allah le maringi? Wis saniki jenengan ngoco. Kowe ora bahagia berarti kowe ora duwe pikiran. Ya. Nek jenengan berpikiran positif, husnudzon kepada Allah dan tahu dan sadar bahwa asal usulnya itu semua adalah kasih sayang Allah, maka bahan untuk bahagia itu berlimpah-limpah setiap hari. Kowe iso munafik nang Gusti Allah iso. Berjuta-juta orang munafik kepada Allah, pura-pura muslim padahal kafir, pura-pura ibadah padahal untuk menutupi malingnya, kan gitu kan? Bisa. Kamu bisa meremehkan malaikat, kamu anggap malaikat tidak ada di sini, mana malaikat, mana buktinya, tidak bisa dilihat secara empiris.
Malaikat tidak ada. Kamu juga boleh meremehkan nabi-nabi dari Adam sampai Rasulullah SAW. Kamu boleh menganggap Quran tidak penting. Yang lebih penting adalah buku kurikulum. Boleh, silakan. Hari akhir kok anggap khayal ya ora apa-apa. Ning kowe ora iso nolak sing siji, sing keenam. Qadha dan qadar. Kowe ora iso nolak kowe. Sak karep-karep Gusti Allah kowe dijodohke karo sapa? Sak karep-karep Gusti Allah kowe mati ning kapan? Di Ma'iyah teori kesehatan sama sekali berbeda. Misalnya kalau saya sumber kesehatan nomor satu adalah tidak berpikir curang. Berpikir jujur adalah landasan kesehatan nomor satu. Begitu kamu curang, sarafmu kacau, benturan. Akhirnya karena sarafnya, strukturnya kacau, perintahnya ke seluruh tubuh juga kacau, maka terus sakit ginjal, sakit segala macam. Jadi bukan apakah engkau merokok atau tidak merokok, sehat itu nggak begitu itu. Jadi kalau ada larangan rokok, itu masalah politik dan dagang, nggak ada hubungannya sama kesehatan. Masalahnya adalah kamu menjadikan rokok sebagai anak buahmu, tepat apa tidak fungsinya. Kapan merokok, seberapa merokok, kerokoknya apa, ketika apa kamu merokok, bersama dengan minum apa ketika kamu merokok, itu semua ada ukurannya. Kalau kamu jadikan dia anak buahmu, ya dia tidak akan. Mengaku tahu dungo tak tinggal ya tahu. Lah dungo kok apa banget setengah jam. Tur Gusti Allah dikandan-kandani kan. Ya Allah, negeriku ini strukturnya rusak. Koruptor merajalela di mana-mana ya Allah. Tidak benar konstitusi kami ini ya Allah. Pejabat belum Gusti Allah. Gusti Allah dikandan-kandani. Njaluk e oke men. Kowe nek njaluk ya ono akhlake le. Wong kowe bendina wis dikeki sing njaluk. Siji. Misale ngene. Ya Allah, jangan kasih penyakit kecuali engkau sembuhkan. Lah enak kowe. Jangan engkau beri rizki kecuali yang berkah. Lah kowe ra perjuangan, jangan engkau kasih aku ban kecuali yang ringan. Lah enak menurutmu kono donga sing ngono kuwi. Ya bener, ning ya. Lah kowe kok menggari turut tok iki piye iki? Lah kok sing nyambut gawe aku kabeh iki piye iki? Donga dawa ngongkon Gusti Allah nyambut gawe. Lah iki buruhmu kok piye? Lah kowe perjuanganmu ning ndi? Kenikmatan itu adalah nek kon iku oleh 1 kilogram jagung ya sing paling nikmat 1 kilo iku mang dolek ana nikmate. Wis ta? Iku temenan ya. Jadi terutama soal keluarga aja adik menikmati jiwa tengen ya. Jadi wong nek kate rabi iku kepingin mlebu kebon sih kok kembangnya api-api ngono ya. Wohe kok mentolos-mentolos. Kabeh wong kepingin mlebu kebon. Engko nek wis njero kebon oleh 2 bulan, 4 bulan, 5 tahun. Dino kepingin metu kebon ngene iki. Hati ya. Jadi pokoknya apa sing ono itu disyukuri. Nah, itu yang namanya wa yutimma ni'matahu. Jadi itu jenenge memuncakkan kenikmatanmu sendiri-sendiri sing gak padha karo kenikmatan wong liya. Ngono ya. Jadi ini rumus kenikmatan. Sudah disampaikan saya Ahmadil Bangkalan yang punya murid terus dikasih sanggup bermacam-macam. Jadi kalau ke Romli dikasih pisang, ke Hasyim As'ari dikasih kitab, yang Bangkalan dikasih kitab. Ada lagi seorang murid beliau yang namanya Kiai Zahid, itu dikasih cincin untuk mempersatukan, untuk mempertemukan, untuk mempersaudarakan. Nah, beliau itu mbahnya Cak Nur. Karena yang dikasih cincin Mbah Nur Zahid, mbahnya Kiai Haji M. Ainun Najib, maka sekarang Indonesia tugas beliau untuk mempersatukan. Itulah cincin. Dan mudah-mudahan insya Allah Nusantara dengan cincin beliau mudah-mudahan nanti bisa bersatu. Amin. Iso kon golek ketua Islam Indonesia kira-kira sapa? Mikir aja ngomong aja langsung yo Cak Nun. Nek aku ditolak karo NU, ditolak karo Muhammad, ditolak karo kabeh. Aku dadi anggotane gak oleh adane. Apa meneh dadi ketuane. Jadi saya itu ndak punya tempat di Indonesia. Saya itu tidak ada alamatnya, tidak ada koordinatnya. Saya itu ndak ada. Aku mek ono ndek njero atimu tok.
ngono lho. Kan oleh aku dadi menteri, mesti kok rasani jarine mak iya ternyata dadi menteri. Wah, aku dadi ulama temenan wis. Gaya cak nun saiki serbanan, taek kok yo ae. Taek-taek nang arek-arek. Dadi opo ae dibuli aku. Dan aku tidak ngersu loh, aku gak nggone gak ngersu. Jadi udah jangan hitung saya. Biarlah Allah yang menghitung aku. Allah menghitung aku untukmu, tidak untukku. Karena aku sendiri tidak penting. Yang penting bagiku adalah Novia Kolopaking. Nah, ini. Ono guru takon nang muridé, Pak. Rek, banyu iku iso dipecah ta gak? Ini boten saged, Pak Guru. Jare sapa lebokno kulkas. Jadi es terus nganggu palu, nganggu pisau pecah tuh. Wes, ternyata iso pecah belah. Wes saiki aku takon nek wis pecah ngene iki iso dipersatukan ta gak? Jare muridé, nggih mboten saged nek pun kadung ngeten iki. Iso ae. Tokno teko kulkas. Terus dinapakaken nggih jarno ya bos. Pokoknya jalan ember tokno wis kula meneng kula cair-cair dhewe. Mari kula bersatu nek wis cair ya. Nggih ta mboten? Ngono lho urip bejane. Kan aja salah ndelok, aja salah memperlakukan. Nek salah posisi berarti salah lokasi, nek salah lokasi mesti salah. Jadi sampean dalam beragama, dalam berpolitik, bernegara, bermasyarakat, berkeluarga kudu ngerti persis posisi sampean. Pernahkah kita bertanya bagaimana cara melangkah yang benar? Pernahkah kita mencoba menyesali hal-hal yang barangkali memang perlu disesali dari perilaku-perilaku kita yang kemarin? Bisakah kita menumbuhkan kerendah hatian di balik kebanggaan-kebanggaan? Masih tersediakah ruang di dalam dada kita dan akal kepala kita untuk sesekali berkata kepada diri sendiri bahwa yang bersalah bukan hanya mereka, bahwa yang melakukan dosa bukan hanya ia, tetapi juga kita, bahwa yang mesti disembuhkan itu nomor satu bukan yang di luar diri kita, tetapi di dalam diri kita. Urip di dunia ini proses berjuang, duduk. Nek perkara di tengah berjuang kok oleh hasil alhamdulillah. Nek gak, wong anjane tujuane urip di dunia iku berjuang. Ini ibarat wong gawe omah ngene. Kene iki saiki iki mek nglumpukno kayu, nglumpukno gendeng, nglumpukno boto gawe omah di swarga ngono rek. Kayu, boto gendeng iku mang adalah perbuatan dan amal soleh kita. Ngono rek. Di dunia gak sukses karena masalah wong suksesnya gak di dunia. Nggih ta mboten? Ketika awakmu wis iso tuku mobil, rumah mewah, bojo wis tuwek kon ya wis loyo. Sekarang guna dadi gak dunia ini bukan tempat untuk menikmati, dunia ini tempat untuk berjuang. Ki untuk mencontohkan bahwa hidup itu bukan soal kamu najis apa tidak, tapi kamu berusaha Saya ditanya wartawan MI, Cak, kalau puasa Mbak Novia memasakkan apa kalau buka? Terus aku jawab, pokoknya saya itu ndak ingin yang susah-susah. Maksudnya ya misalnya daging ayam itu kan kudu betot, dicekel apa belunge terus wis angel Mas. Aku tempe tahu wis gampang, bleng ngecapi cepet. Terus besok keluar di koran MI, MH2 saya anti daging. Saya anti daging. Jangan vegetarian, naruno terusan akhirnya. Saya enggak vegetarian. Saya tidak anti daging. Bayangin kalau saya vegetarian dan saya yakin kepada vegetarianisme, terus semua manusia itu vegetarian, dunia akan hancur. Lah terus PT gak dibelah. Wedhus ambruk, untuk jalan Tamrin wedhus kabeh. Dek Senayan PT petok. Lah ndak boleh disembelih. Dibunuh ndak boleh, sembelih ndak boleh, terus piye? Akhirnya overpopulasi,
kambing, sapi, kerbau, wes sembarang, burung dara semua nggak boleh diapa-apain kok. Jadi kalau vegetarian karena keperluan pribadi tidak ada masalah, tapi jangan dijadikan ideologi. Kalau tak laksanakan bener kan ngeluh dewe kan ndak semua. Bayang no, pewetek ini macet-macet itu potong kok ubur potong ya apa. Istana iki sine wedhus. Ngarani bose. Ngono pamane ya. Oke, sekarang saya tanya, iki wis entek waktu nira aku kudu nang airport iki rek. Oke. Anda di sini jujur, insyaallah ya. Berarti Anda sama Allah kompatibel, luding dia pada Anda, ya. Sekarang saya tanya, kalau di rumah berapa persen bisa jujur? Di rumah tanggamu sama istri, sama suami, sama anak, berapa persen bisa jujur? Nggak usah kamu jawab, cukup di batin. Ya. Begitu kamu ke kantor, berapa persen jujurnya? Kamu kalau jujur di kantormu hancur apa jaya? Kalau kamu jadi anggota DPR, dibutuhkan kejujuran berapa persen? Mana yang dibutuhkan kejujuran atau kekejaman? Mana yang dibutuhkan kesantunan apa ketegaan hati? Jadi di negara ini, di mana tempat kejujuran? Di mana tempat kesucian? Di mana tempat kemurnian? Di mana tempat objektivitas? Di mana tempat keadilan? Hanya di sini. Pas Jumat kedua tok. Nanti pulang ya nggawa gak jujure dhewe. Ngerti teman sekalian ya? Bisa Anda teruskan negara yang tidak ada tempat untuk kejujuran? Bisa Anda teruskan? Apa yang salah sebenarnya? Ini negara atau bukan? Ini pemerintah atau bukan? Oke, tak singkat ya, itu jawaban dewe. Sampai kapan kamu bisa meneruskan keadaan seperti ini? Gini aja, terakhir. Salah satu parameternya gini. Parameter orang ingkar sama Allah, parameter orang mentiadakan Allah, menganggap Allah tidak ada, itu salah satunya adalah juga tidak mengakui hakikat ciptaan Allah. Misalnya Allah menciptakan batu, kerikil, kerakal, watu, aki enggak sih, ya, fosil kayu ta, sakar enggak sih. Batu mulia itu apa saja? Emas, intan, berlian. Oke, mau milih apa? Intan gitu ya? Intan ya? Oke, 3 aja, kita ambil 3 dari variabel ini. Intan, emas, batu. Kalau intan, emas, batu, Anda bisa nggak ngukur dengan mata Anda ini emas beneran atau tidak? Nggak bisa ya? Ini berlian harganya mahal, itu gimana caranya kamu ngukur? Jadi yang benda kelihatan mata saja Anda nggak bisa ngukur. Sekarang Anda tahu nggak bahwa manusia itu dibikin oleh Allah, ada yang berkualitas batu, ada yang berkualitas tembaga, silver apa namanya, perak, emas, berlian, intan, mutiara. Betul nggak? Percaya nggak Anda bahwa ada manusia mutiara? Siapa contohnya manusia mutiara? Muhammadun Basyarun, laisa kal basyari, bal huwa yaqut bainal hajari. Muhammad itu makhluk, tapi dia bukan sembarang makhluk. Dia bukan makhluk biasa. Dia adalah mutiara di tengah batu-batu. Tak persingkat ya Mas ya. Sekarang orang ngerti nggak bedanya manusia batu sama manusia mutiara? Diajarkan nggak di sekolah? Untuk membedakan manusia bermutu dan tidak, diajarkan nggak? Orang sekarang ini, rakyat Indonesia, ngerti nggak bedanya manusia batu sama manusia mutiara? Nah kalau tidak, tolong simulasi. Bangsa yang tidak mengerti bedanya batu dengan mutiara, itu bisa terjadi apa pada mereka? Sebab nanti ada mutiara yang dibuang, karena toh orang tidak mengerti mutiara.
Ada batu yang dimutiara-mutiarakan dengan pencitraan melalui Kompas, Tempo, dan lain sebagainya. Terus Anda semua percaya itu mutiara. Cuman dikasih warna kuning supaya seperti emas dan Anda percaya dia emas. Terus Anda harus pakai demokrasi, dan demokrasi itu biar seon emas sama seon batu sama. Satu suara. Demokrasi itu lahir dari bangsa yang tidak mengenal kemutiaraan manusia. Saya enggak provokasi ya. Di Quran itu yang disebut Allah apa? Ini Mas, sudah nikah? Belum? Mbak sudah nikah? Belum? Kok kabeh rawan ya opo? Dono abi panis iki. Udah nikah? Udah. Lebih penting mana, negara apa nikah? Nikah, jelas ya. Umumkan tuh kepada setiap orang, bahwa negara kalah penting. Sekarang pilih mana, negaramu bubar atau pernikahanmu bubar? Dah jelas. Jadi kamu memberi bobot sesuatu itu mesti ngerti mana emas, mana mutiara, mana batu. Kalau kamu tidak mengerti itu, kamu akan celaka. Lebih parah lagi seterusnya. Nah sekarang ini yang terjadi adalah, untuk apa saya ambil emas mahal, susah nyarinya. Mbok sudah saya ambil batu saja, tapi tak cat seperti emas. Itu yang terjadi. Musik ya gitu, DPR ya gitu, pemerintah ya begitu, kan yang dicarikan batu-batu. Jadi kalau kamu sekarang oleh Allah diberi karomah sehingga Anda adalah mutiaranya bangsa Indonesia, Anda harus siap untuk sengsara, siap untuk tidak dianggap. Karena yang berkuasa dan yang punya duit tidak akan mau membeli Anda karena terlalu mahal harga Anda. Mending ambil batu dianda-andakan, ngerti nggak? Ngerti ya? Oke. Sementara tidak ada orang marah, orang juga nggak ngerti kok bedanya emas sama. Jadi teman-teman di Ma'iyah ini nomor satu adalah tolong belajar kualitas manusia. Tolong mempelajari mana manusia batu, mana manusia mutiara, mana emas. Zaman kalau di Quran hanya disebut ada raja. Dan raja itu yang menentukan sebenarnya Allah, yaitu kalau orang rakyatnya sudah mengetahui, oh itu memang orang mutiara itu. Sulaiman itu memang mutiara. Yusuf itu memang mutiara. Daud itu memang mutiara. Semua orang mengakui dengan jujur. Maka dia rajanya memang. Tidak perlu pemilihan. Pemilihan itu terjadi karena Anda tidak ngerti bedanya mutiara sama. Saya bukan anti pemilu, tapi kalau diterusin memang anti pemilu. Tapi saya tidak mengatakan begitu, bahwa outputnya seperti itu bukan salah saya. Nah sekarang Anda mau pilih mana? Di Quran tidak ada disebut kecuali kerajaan dan raja. Dan Anda ditipu selama 500 tahun ini. Anda pikir yang di sana itu kerajaan itu bukan kerajaan